Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi secara online. Ini mungkin insya Allah menjadi minggu terakhir kita ketemu secara online. Insya Allah minggu depan kita sudah ketemu secara offline. Oke, kali ini kita akan membahas tentang estimasi interval. Kemarin kita sudah membahas tentang estimasi titik. Kalau estimasi titik itu kita akan mencari suatu nilai konstan hanya pada satu titik. Nanti pada estimasi interval kita akan mencari atau mempelajari cara mengestimasi parameter pada populasi dalam bentuk interval atau rank yang nantinya akan ada batas atas dan batas bawah. Pada estimasi interval, kita nanti akan membahas beberapa subbab, yaitu konfidensi untuk min dan beda min, kemudian interval konfidensi untuk proporsi dan beda proporsi, dan interval konfidensi untuk variansi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang interval konfidensi untuk min mu. Nah, pada interval konfidensi untuk min mu, ini kita akan ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika distribusi normal dan variannya diketahui. Ya, kondisi yang kedua adalah distribusi normal dengan sigma kuadrat atau variannya tidak diketahui. Kita akan bahas yang pertama, kondisi yang pertama yaitu distribusi normal jika sigma kuadrat atau variannya itu diketahui. Misalkan kita punya X1 sampai dengan Xn itu merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya itu adalah sigma kuadrat, maka estimasi kemungkinan maksimum dari mu itu adalah mu topi sama dengan X bar sama dengan 1/n sigma Xi. Ini kemarin kan kita juga sudah cari tahu ini ya. Nah, karena kemarin kita sudah cari tahu, sudah membuktikan bahwa jika penaksirnya itu adalah rata-rata atau X bar, dan kita juga sudah ketahui jika populasinya itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya itu sigma kuadrat, maka X bar-nya itu nanti juga akan berdistribusi normal tapi dengan variannya adalah sigma kuadrat per n. Kemarin kita sudah membuktikan itu. Jadi itu ya, jika penaksirnya itu adalah rata-rata atau X bar dan juga untuk populasinya itu Xi itu berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variannya sigma kuadrat, maka X bar-nya itu nanti juga akan berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya adalah sigma kuadrat per n. Dari sini ini sudah oke ya, bisa dipahami. Bisa dipahami ya. Sehingga ketika kita punya X bar berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya adalah sigma kuadrat per n, kita akan punya peubah acak yang baru. Misalkan peubah acak itu adalah Z ya. Nah, kemarin kita tahu bahwa Z, nilai Z ini ya, itu kan sama dengan peubah acak min ekspektasi peubah acak per akar varian peubah acak. Nah, kita tinggal substitusikan. Untuk peubah acaknya siapa? Peubah acaknya kan X bar. Maka ini Z itu sama dengan X bar. Min ekspektasi peubah acak. Kemarin kita sudah tahu teorema itu ya. Min mu, karena ekspektasi peubah acaknya adalah mu.
per varian peubah akar varian peubah acak, sehingga kita setelah disederhanakan itu akan menjadi ini X bar min mu kali akar N per sigma. Dengan Z itu berdistribusi normal baku. Nah, sifat distribusi normal baku itu min-nya 0 dan rata-ratanya 0 dan variannya itu adalah 1. Oke ya. Sampai sini oke. Oke ya. Nah, ketika kita berbicara tentang estimasi interval, maka kan karena itu interval, maka kan ada rank-nya. Rank-nya itu kan berarti ada batas atas dan ada batas bawah. Karena tadi ini konvergen terhadap distribusi normal baku, maka intervalnya itu nanti juga akan mengikuti distribusi normal baku. Sehingga sebenarnya nanti kita punya itu punya konstanta A, sehingga nanti untuk intervalnya kita punya ini peluang min A Z lebih besar min A kurang dari A sama dengan alfa. Ini adalah batas bawahnya, ini adalah batas atasnya. Tadi kita sudah punya bahwa Z itu kan X bar min mu kali akar N per sigma, sehingga akan diperoleh persamaan pertama, yaitu peluang X bar min mu akar N per sigma lebih besar min A kurang dari A sama dengan alfa. Oke ya. Nah, karena salah satu sifat distribusi normal baku itu simetris, maka batas atasnya itu ada ini min A dan ada A. Nah, sekarang PR-nya adalah nilai A-nya itu didapat dari mana? Karena tadi nilai A ini didapat dari distribusi normal baku, sehingga nilai A itu nanti akan didapatkan dari tabel distribusi normal baku dengan alfa sama dengan 2 kali peluang A min 1. Sehingga setelah kita melakukan perhitungan, nanti akan diperoleh persamaan 1 ini akan dapat ditulis menjadi peluang X bar min A kali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus A kali sigma per akar N sama dengan alfa. Oke ya, sehingga ini nanti kita untuk mencari intervalnya adalah ini. Untuk batas bawahnya adalah X bar min A kali sigma per akar N, dan batas atasnya adalah X bar plus A kali sigma akar N. Ini ya, contohnya kita masuk ke contoh biar enggak bingung. Contohnya adalah jika suatu sampel acak dengan ukuran N sama dengan 20 dari suatu populasi normal dengan varian sigma kuadrat itu sama dengan 225 dan X bar sama dengan 64,3, maka konstruksikan interval konfidensi 95% untuk min populasi mu. Soal tadi kita ketahui bahwa X-nya itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya adalah 225. Jadi yang mau kita taksir adalah mu-nya. Maka X bar-nya nanti juga akan berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya adalah sigma kuadrat per N, sehingga kita peroleh ini kan berarti 225 per 20 kita sederhanakan menjadi 45 per 4, sehingga untuk 95% interval konfidensi untuk mu kita bisa cari ini ya, peluang untuk X bar min A kali sigma per akar N. Jadi ini mu-nya itu lebih besar dari sigma kuadrat min A kali ini X bar min A kali sigma per akar N kurang dari X bar plus
A kali sigma per akar N sama dengan alfa. Sehingga tinggal kita substitusikan X barnya nilainya berapa? X barnya kita peroleh nilainya adalah 64,3 A kali ini sigma, kita kan punya bahwa sigma kuadratnya itu kan 225, sehingga sigmanya adalah akar 225 per akar N, N-nya adalah 20. Nih ya, dan ini tinggal ganti aja 64,5 sama ya, tinggal ini plus sama minus. Sekarang bagaimana kita mencari nilai A-nya kan? Cara mencari nilai A-nya, pertama kita harus membuka dulu apa? Tabel distribusi normal baku. Ini ya, tabel distribusi normal baku. Nah, dalam tabel distribusi normal baku, itu kan kita punya sifatnya, dia tadi apa, kalau normal baku itu sifatnya kan dia simetris. Nah, ini alfanya itu yang mana? Ini alfanya adalah ini. Karena tadi ini interval kan berarti ada apa? Ada batas atas, ada batas bawah, dan ada batas atas. Dan kita punya alfanya adalah 95%. Daerah alfanya yang mana? Daerah alfanya adalah ini. Yang saya arsir merah. Ini merupakan daerah alfa berapa ini? 95%. Nah, sisanya karena ini sifatnya simetris, dan Z itu punya nilainya adalah 1, jadi nilai di bawah kurva itu kan nilainya 1, sehingga karena ini kita sudah ada 95%, maka sisanya berapa? Sisanya kan berarti 5%. 5% itu karena ini simetris, maka dibagi menjadi 2, sehingga ini menjadi 2,5%, dan ini juga menjadi 2,5%. Oke ya. Nah, ini 2,5% itu kan nilainya berapa? Ini menjadi berapa? Ya, benar. 2,5% itu kan berarti 0,025. Ya enggak? Sehingga kita bisa lihat mana nilai peluang Z yang punya nilai 0,025. Kita cari yang mendekati. Nih ya, ini yang mendekati adalah, nah, ternyata yang paling mendekati adalah ini 0,025 kan, ini kan paling mendekati. Maka ini adalah berapa ini? 1,96. Minusnya abaikan saja nilai minusnya, karena minus itu hanya menunjukkan pada arah aja. Plus minusnya itu hanya menunjukkan pada arah saja. Sehingga kita bisa ketahui bahwa nilai A-nya adalah 1,96. Bisa dipahami ya, 1,96 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini. Ini adalah nilai alfanya, karena ini bentuknya nilai di bawah kurva itu nilainya 1, maka karena ini alfanya diketahuinya 95%, maka sisanya kan 5%. Dan karena salah satu sifat dari distribusi normal itu bentuknya adalah simetris, sehingga 5 dibagi menjadi 2 sisi ini, sehingga menjadi 2,5%, ini 2,5%, ini kan berarti 0,025. Sehingga kita lalu cari di tabel distribusi Z atau tabel normal bakunya, mana yang nilai peluang Z-nya itu adalah 0,025. Ini tadi yang mendekati.
Nah, kita ketemu bahwa nilai yang nilainya adalah 0,025 itu adalah ini, min 1,96. Nah, ini. Sehingga kita peroleh nilai alfanya adalah 1,96 karena minus dan plus itu hanya menunjukkan arah. Sehingga kita bisa tuliskan 95% interval konfidensi untuk mu itu adalah tinggal kita substitusikan aja. X barnya berapa? X barnya adalah 64,3. A-nya tadi kita sudah ketemu nilainya adalah 1,96 kali sigmanya, ini sigmanya adalah 15 per akar N-nya adalah akar 20. Ini untuk batas bawahnya dan batas atasnya itu 64,3 plus 1,96 kali 15 akar 20. Setelah dihitung ternyata kita peroleh untuk batas bawahnya adalah 57,7 dan batas atasnya adalah 70,9. Bisa dipahami ya. Sehingga ini nilai mu-nya, penaksir dari mu-nya itu nanti akan berada di antara 57,7 dan 70,9. Itu jika kondisinya berdistribusi normal dan variannya diketahui, maka kita pakai cara yang seperti itu. Sampai sini bisa dipahami kah? Saya harapkan bisa ya. Nah, sekarang masuk yang kondisi kedua, sama yaitu berdistribusi normal, tapi kondisinya adalah sigma kuadratnya tidak diketahui. Sama dengan sebelumnya, misalkan kita punya X1, X2 sampai dengan Xn itu merupakan sampel acak, dengan X itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya adalah sigma kuadrat, di mana sigma kuadrat itu tidak diketahui atau variannya kita tidak tahu, dan kita tahu bahwa penaksir dari mu itu sama dengan rata-rata atau X bar. Maka berdasarkan bahasan-bahasan sebelumnya mungkin sudah dibahas di StatMat 1, kita tahu bahwa X bar itu kan kalau awalnya itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya sigma kuadrat, maka rata-ratanya itu nanti juga akan berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya adalah sigma kuadrat per n, dan kita punya varian perubah acak baru. Dan kita punya varian acak baru yaitu ns kuadrat per sigma kuadrat itu berdistribusi c kuadrat dengan parameternya n-1, dan jika x bar dan x kuadrat itu independen, serta kita tahu bahwa tadi z itu sama dengan x bar min mu akar n per sigma dan dia berdistribusi normal baku, maka kita akan punya variabel acak yang baru. Variabel acak yang baru yaitu T. Nah, T itu adalah hasil pembagian dari distribusi normal baku atau Z dengan C kuadrat, sehingga nanti akan menghasilkan dalam bentuk ini, sama dengan X bar min mu kali akar N per S itu berdistribusi T student dengan parameter N-1. Ini ya. Ini setelah perhitungan sehingga kita peroleh variabel acak baru T itu nanti akan menjadi X bar min mu kali akar N per S itu nanti akan berdistribusi T student dengan derajat bebasnya adalah N-1. Sehingga untuk poin ini kita akan
poin yaitu varian tidak diketahui tadi, kita akan pakainya pendekatan distribusi T-student. Kalau variannya tadi diketahui, maka kita pakainya adalah tabel distribusi normal baku, tapi kalau variannya tidak diketahui, kita akan pakai pendekatan tabel distribusi T-student. Nah, basic ini merupakan hal ini merupakan basic atau alasan dasarnya kenapa saat kita uji hipotesis, jika variannya itu diketahui, maka kita pakai uji Z. Tapi jika variannya itu tidak diketahui, maka kita pakainya adalah Z per C kuadrat. Atau nanti itu akan dengan pendekatan tabel distribusi T-student dengan derajat bebasnya adalah N-1. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai konstanta A itu dapat diperoleh. Ini setelah perhitungan kita dapat peroleh untuk konstanta A itu nanti kita peroleh dengan itu tadi tabel distribusi T-student. Nah, sekarang bagaimana kita mencari tahu batas atas dan batas bawah untuk estimasi interval jika variannya itu tidak diketahui. Nah, setelah perhitungan-perhitungan kita akan peroleh ini. Untuk batas bawahnya adalah X bar min A kali S per N min 1 dan batas atasnya kita akan peroleh ini persamaan X bar plus A kali S per akar N min 1. Mungkin kita akan masuk saja langsung ke contohnya. Adalah ini. Suatu pabrik cat ingin menentukan waktu pengeringan rata-rata dari suatu cat interior baru. Jika dari 12 kali uji cat tersebut diperoleh min waktu pengeringan adalah 66,3 menit dan deviasi standarnya adalah 8,4 menit, maka konstruksikan interval konfidensi 95% untuk min yang sebenarnya mu. Diasumsikan waktu pengeringannya itu berdistribusi normal. Dari soal ini kita peroleh bahwa N-nya, nilai N-nya adalah 12, X bar atau rata-ratanya adalah 66,3 dan standar deviasi atau S-nya adalah 8,4. Dengan bantuan tabel distribusi T-student dengan alfa 5%, kan kita tadi ini ya derajat bebasnya adalah N-1 sama. Maka ini menjadikan N-1 sama dengan 11. Sekarang bagaimana cara kita mencari alfanya? Ini. Sama seperti tadi cara menentukannya. Pertama ini kan kita buat gambarnya. Ini adalah derajat kepercayaannya adalah 95%, maka sisanya ini kan 5%, sehingga 5% dibagi menjadi 2, ini kan 2,5% dan ini menjadi 2,5%. Sekarang kita lihat ini. Kita kan DF-nya kan 11 dan derajat kepercayaannya adalah 0,025 ya. 0,025 kan ini yang mau dicarinya kan ini intervalnya. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya 0,025. Ini berarti kan 11 dan ini 0,025 ini. Nah, nilainya adalah 2,201 sehingga kita peroleh nilai A-nya, nilai konstanta A-nya adalah 2,201 sehingga kita bisa tuliskan interval konfidensi 95% untuk min itu punya hasil ini X bar min A kali S per akar N min 1 itu hasil nilainya adalah berarti 66,3 min 2,201 A-nya ini kali S-nya ini 8,4 per N min 1-nya akar N min 1-nya berarti 11. Itu setelah dihitung ketemu nilainya adalah 61,0. Itu untuk batas bawahnya. Batas atasnya itu berarti 66,3 plus 2,201 kali 8,4 per akar 11 diperoleh hasil 71,9. Sehingga untuk estimasi intervalnya itu adalah mu lebih besar
dari 61,0 dan kurang dari 71,9. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sampai jumpa minggu depan secara offline di kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.